Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Abdul Zahir, perwakilan MA Hidayatul Insan Vita Alimuddin, bersama dengan rekan saya Siti Wasita, Aprilia Nidiati Uma. Nah, dalam video kali ini kita akan melakukan praktikum sederhana uji kandungan zat makanan. Tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui kandungan zat makanan dari beberapa jenis bahan makanan. Mau tahu lebih dalam? Simak video ini sampai habis. Sebelum kita mulai praktikumnya, kita harus mengenakan jas labnya dulu guys. Mari berubah. Naam wallah. Alat yang akan kita gunakan adalah bahan yang kita gunakan adalah pisang, nasi, telur, mentega, ubi, kertas buram, dan beberapa regen. Yang pertama, Benedict. Benedict digunakan untuk menguji keberadaan glukosa. Bila bahan makanan mengandung glukosa akan berwarna kuning, oranye, merah, merah bata, hijau, dan hijau kekuning-kuningan. Yang kedua ada biuret. Cairan biuret digunakan untuk menguji kandungan protein. Bila bahan makanan itu mengandung protein, maka setelah bereaksi dengan biuret akan berwarna ungu. Yang ketiga, Aquades. Aquades bukan merupakan regen. Aquades merupakan air hasil penyulingan yang bebas dari zat-zat pengotor, sehingga bersifat murni dalam laboratorium. Di sini kami gunakan untuk melarutkan sampel makanan. Terakhir, iodium. Dan iodium digunakan untuk menguji kandungan amilum atau karbohidrat. Bila bahan makanan mengandung amilum akan berwarna menjadi biru kehitaman. Untuk menguji kandungan beberapa sampel makanan, langkah pertama ialah menghaluskan bahan makanan. Bahan pertama yang akan kita haluskan adalah nasi. Di sini kita akan mencampurkan nasi dengan Aquades. Tujuannya untuk mempermudah proses penghalusan pada nasi. Sampel nasi yang sudah kita haluskan akan kita letakkan ke dalam plat tetes dan tabung reaksi. Sama seperti nasi, ubi dan pisang yang sudah kita haluskan akan kita masukkan ke dalam plat tetes dan tabung reaksi. Dan yang terakhir, memasukkan putih telur. Jangan lupa kita beri label supaya tidak bingung dalam membedakan sampel makanan. Lalu kita teteskan cairan biuret ke dalam beberapa sampel makanan, mengetahui ada tidaknya kandungan protein pada beberapa bahan makanan. Tandanya sampel tersebut mengandung protein. Nah, dari sini kita bisa ngelihat bahwasannya putih telur adalah sampel makanan yang mengandung protein. Yang kedua, memasukkan cairan iodium ke dalam beberapa sampel makanan. Tujuannya untuk mengetahui kandungan amilum atau karbohidrat yang ada pada sampel ini. Oh iya, sampel makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat akan berwarna biru kehitaman. Nah, dari sini kita bisa ngeliat nih kalau sampel yang mengandung amilum atau karbohidrat adalah nasi dan ubi. Kenapa? Karena warnanya yang biru kehitaman. Terakhir adalah uji kandungan glukosa. Untuk menguji kandungan glukosa, kita akan mencampurkan cairan Benedict ke dalam sampel makanan. Perlu diingat, sampel makanan yang berwarna hijau, kuning, oranye, atau hijau kekuning-kuningan, tandanya sampel tersebut mengandung glukosa. Video ini adalah cuplikan sampel yang belum dibakar. Setelah melewati proses pembakaran beberapa menit, di sini kita bisa melihat beberapa sampel yang mengandung glukosa. Bisa kita lihat warna pada nasi ini dia berubah menjadi warna kuning setelah melewati proses pembakaran. Nah, yang kedua yang mengandung glukosa ialah pisang. Bisa kalian lihat warnanya hijau di bagian atasnya ini. Yang ketiga yang terakhir ialah ubi. Warna hijau kekuning-kuningan dan dia mengandung glukosa. Dan yang terakhir, kenapa dia warnanya masih tetap sama? Karena di sini dia tidak mengandung glukosa. Warnanya sama seperti zat yang tadi kita masukkan tadi. Nah, kali ini kita akan melakukan uji kandungan lemak pada beberapa bahan makanan. Di sini ada pisang, putih telur, mentega, nasi, dan ubi. Setelah itu, kita oleskan beberapa bahan makanan tersebut di atas kertas buram.
Di sini, kita akan mencoba mengoleskan beberapa sampel makanan di atas kertas buram. Tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya kandungan lemak pada sampel ini. Di sini, kita bisa melihat bahwa sampel mentega dan telur mengandung lemak. Karena ketika diarahkan di bawah cahaya matahari, kertasnya transparan. Bahan yang tidak mengandung lemak ada pisang, ubi, dan nasi. Kenapa demikian? Karena saat diterawang, kertasnya tidak transparan. Berdasarkan dari hasil percobaan yang kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung amilum adalah nasi dan ubi, sedangkan putih telur dan pisang tidak mengandung amilum. Makanan yang mengandung glukosa adalah nasi, ubi, dan pisang, sedangkan yang tidak mengandung glukosa adalah putih telur. Makanan yang mengandung lemak adalah mentega, dan makanan yang tidak mengandung lemak adalah pisang, ubi, putih telur, dan nasi. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, Jangan lupa komen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai praktikumnya, kita harus mengenakan jas labnya dulu, guys. Mari. Ulang, asal nyambung. Malas gue ulang udah. Ayo. Bahan yang mengandung lemak ada Tidak mengandung. tidak mengandung lemak. Lang. 3, 2, 1. Kok telur? Sego. Mengandung glukosa. Kenapa sih? Karena setelah melalui proses pembakaran, dia berubah menjadi warnanya kuning. Yang kedua ialah pisang. Bisa kalian lihat warnanya kuning, guys. Kok hijau? Jangan lupa komen. Sekian dari kami. Assalamualaikum.